Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Berikut ini adalah segmen terakhir dari buku tematik kelas 3 tema 1. Ya, ini subtema yang keempat, pembelajaran yang keempat. Ayo mengamati perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada akar, ada umbi akar, umbi lapis dan umbi batang. Lapis dan umbi akar. Ya, ada 3 umbi itu. Batang, lapis, dan akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Disebut umbi batang karena di dalam umbinya ini ada tunasnya. Ya, disebut umbi batang. Ya, ini yang ada tunasnya biasanya kan batang, ya. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, ya, terlihat umbinya berlapis-lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar karena yang menjadi umbi adalah akarnya. Ya, bawang dan bunga bakung, kita lihat ini adalah bunga bakung, di sini ada umbi lapisnya. Umbi lapis, ini juga umbi lapis, ini adalah umbi akar, ini adalah umbi batang. Umbi akar ini kelihatannya, ya, umbi akar juga. Kalau umbi batang adalah, tidak ada gambarnya di sini, saya gambar sendiri ini, kentang gitu ya, sama ketela pohon, ketela jalar, ya, umbi jalar. Ya, umbi kan sama dengan ketela, ya, umbi jalar. Amatilah, kebalik ya, ketela itu umbi, bukan umbi sama dengan ketela, ya, ketela itu umbi. Amatilah umbi dari tanaman-tanaman tersebut. Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Persamaan, ya, umbi batang, akar, bentuknya. Persamaan ini bentuknya sama. Artinya menggelembung. Ya, ada bagian tubuh yang menggelembung. Keterangan bagian tubuh yang menggelembung. Ya, jadi semuanya yang dari pengertian gitu, jangan bentuk, ya, pengertian. Semua umbi ini, ya, persamaan perbedaan. Sebentar. Ada persamaan, ada perbedaan. Umbi batang, lapis, ini arahnya kemana tabel ini? Sebentar. Persamaan umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Perbedaan apa? Kalau persamaan, ya, ini satu, ini perbedaan persamaannya itu bagian tubuh yang menggelembung, ya, bagian tanaman yang menggelembung. Terus sama-sama tempat cadangan makanan. Umbi batang, umbi akar umumnya berada dalam tanah. Ya, umumnya. Ya, umumnya ada juga umbi yang di atas misalnya, ya. Umumnya berada di dalam tanah. Berada dalam tanah. Oke, umumnya seperti itu. Ya, perbedaan umbi batang ini bisa bertunas. Sedangkan umbi akar tidak bisa. Ya, ini tidak bisa. Umbi lapis memiliki lapisan yang bisa menjadi tunas, namanya berlapis, ya, umbi lapis, ya. Jadi umbi lapis ini sebenarnya kayak pelepah tanaman yang pelepah tanaman yang menggelembung sebenarnya. Jadi umbinya sendiri berada di pelepahnya. Bisa bertunas ini umbi batang, umbi akar tidak bisa bertunas.
Terus perbedaan lagi, tempatnya sama-sama di dalam tanah. Kalau umbi lapis berlapis-lapis yang jelas, ya, berlapis-lapis. Ini tidak berlapis-lapis, ini berlapis-lapis. Ya, umbi akar adalah akar yang menggelembung, akar yang menggelembung. Ya, kalau umbi lapis adalah pelepah yang menggelembung. Umbi batang adalah batang yang menggelembung. Yang menggelembung. Ya, batang di dalam tanah, ya, bagian batang dalam tanah yang menggelembung. Ya, kalau ini bisa bertunas, ini tidak gitu ya. Ini umbi lapis berlapis-lapis, ini tidak berlapis-lapis, tidak berlapis-lapis. Nah, ini umbi lapis, lihat ini berlapis-lapis. Ya, memiliki banyak lapisan-lapisan. Menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Karena terdiri dari pelepah daun yang menggelembung, pelepah daun yang berlapis-lapis dan menggelembung, gitu. Yang berlapis-lapis dengan pangkal yang menggelembung. Sebenarnya ini pangkal dari daun. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah, tuliskan informasi yang kamu peroleh dari tempat yang tersedia. Bawang merah dikembangkan dari tunas, ya, bawang merah. Ya, bawang merah berkembang biak dengan tunas, ya, berkembang dengan tunas yang berada dengan tunas, ya, orang Jawa menyebutnya sebagai sentir. Ya, sentir itu bahasa Jawa, ya. Tunasnya namanya sentir, ya, dengan tunas yang berada di sekitar batang. Tunas ini ditanam saat dewasa, ya, pelepah dari tunas ini akan semakin menggelembung. Semakin menggelembung karena terisi cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini yang kita manfaatkan untuk dimakan atau dijadikan bumbu. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Cara ini disebut cara stek. Ya, tanaman batang batang tinggal dipotong, ya, dipotong. Nah, potongannya ini tinggal ditancapkan ke dalam tanah. Ya, setelah ditancapkan ke dalam tanah nanti akan tumbuh tunas di sini dan di sini tumbuh akar. Nah, cara seperti ini namanya cara stek. Ya, potong, tancap, tumbuh. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh. Ini cara stek, ya. Batang ini kita potong langsung kita tancapkan. Hasil potongannya kita tancapkan, maka di sini, ya, ini misalnya tanahnya
Di sini akan timbul akar nanti. Di atasnya timbul tunas yang akan berkembang dan akarnya nanti akan menggelembung membentuk sebuah umbi atau beberapa buah umbi. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Ya, misalnya seperti ini. Untuk mengukur jauhnya lompatan bisa menggunakan batang singkong. Siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Ya, siapkan batang untuk mengukur lompatan. Mulailah mengambil ancang-ancang berlari sampai garis batas lompatan. Melompatlah sejauh-jauhnya, ya, lompat jauh memang ini ya. Dari garis tersebut beri tanda khusus hasil lompatanmu. Ukurlah jarak lompatanmu dengan menggunakan batang singkong. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Ya. Berikut ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Berbagai jenis umbi-umbian ini adalah umbi jalar, ya, yang merupakan umbi batang. Ya, ini adalah umbi batang. Jenis umbi batang. Ya, kalau ini adalah singkong atau kita sebut ketela pohon, ya, ini adalah umbi apa? Umbi akar. Kalau ini kelihatannya apa? Ini kentang kelihatannya. Ini juga umbi batang. Ya, kentang kelihatannya ini. Kentang sama dengan ubi, bukan umbi ya, ubi bukan umbi, ubi jalar. Bukan umbi jalar, ubi jalar. Ubi jalar. Ini apa ini? Oh, kentang jadikan keripik kentang, singkong jadi keripik singkong. Di sini direbus ya. Kita salah satu ubi jalar yang terkenal itu Cilembu. Ya, ubi cilembu itu rasanya waduh luar biasa. Warnanya agak keputihan biasanya. Kuning, bukan coklat seperti ini. Bukan cenderung merah, enggak, kuning. Ubi cilembu ini yang terbaik menurut Pak Ali. Ya, kalau kalian ingin tahu gambarnya ini. Apa ubi cilembu? Ubi cilembu. Wah, ini nikmat rasanya ya. Nah, warna dalamnya kuning. Wah, ini makannya itu bukan direbus tapi di oven ya, biar tidak terlalu basah. Karena kalau terlalu basah direbus itu nanti rasa manisnya berkurang. Luar biasa, atau dibakar atau di oven. Ini cara ngolahnya. Nikmat ya. Kalau ini biasa untuk bisa keripik ya, ini untuk keripik juga kentang itu. Saya rasa kalian pasti suka ini. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia ya. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Ya. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak, mereka membuat makanan dari singkong, yaitu gethuk. Ada lagunya. Gethuk asale saka telo. Nah, singkong ini orang Jawa bilang telo. Ya, telo kaspe. Orang Jawa ya, telo kaspe ini adalah singkong. Biasa untuk gethuk, bisa juga untuk tape. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Nah, tulislah pengalamanmu di tempat di bawah ini. Ceritakan di depan teman-temanmu. Misalnya bekerja sama waktu menghias sepeda hias atau bekerja sama saat PR. Saya pernah bekerja sama dengan teman-teman saat bulan Agustus. Ya, waktu itu kami sedang
mengikuti akan, bukan sedangnya, akan mengikuti lomba sepeda hias. Mengikuti lomba sepeda hias. Misalnya, kami bekerja sama, ya, saling membantu menghias sepeda. Ya, kami mengerjakan di rumah Agus misalnya, dan kalian teruskan sendiri ya, bekerja sama membuat pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan. Dengan bekerja sama pekerjaan akan cepat selesai, ya, dan terasa lebih ringan. Kalian juga boleh menulis ini sebagai contoh saja, ya. Contoh lain banyak sekali, bekerja sama dalam hal membuat prakarya, misalnya bekerja sama dalam olahraga, ya, macam-macam. Orang tua memberikan informasi tentang makanan yang berasal dari umbi-umbian, macam-macam. Ada keripik singkong, ada es krim telo juga ada ya, di Malang itu ada namanya Republik Telo dulu, entah sekarang masih ada apa enggak, tapi itu adalah banyak makanan ya. Ya, selain disebutkan tadi banyak makanan-makanan dari umbi yang merupakan kekayaan Nusantara kita. Ada gadung. Gadung ini biasanya digunakan sebagai kerupuk gadung. Rasanya enak. Sedikit lebih keras daripada kentang, ya. Terus ada juga bentul. Bentul ini biasanya langsung direbus, disajikan dengan cara direbus, dan rasanya nikmat. Ada lagi yang mungkin kalian tidak tahu, ada namanya umbi gembili. Ya, gembili ini rasanya manis, ya, rasanya manis. Merupakan tanaman menjalar, ya. Ada lagi umbi itu namanya, ini sama direbus, ini direbus. Namanya jengkerut. Nah, jengkerut atau garut. Ini bentuknya seperti lengkuas, tapi manis rasanya, seperti lengkuas. Tapi apa? Ganyong. Nah, orang sebutnya jengkerut, garut, ada juga nyebutnya ganyong. Ini bahasa Jawa ini ya. Jengkerut, garut, atau ganyong. Jengkerut seperti wortel ya. Garut itu ganyong ya. Nah, kalau yang seperti lengkuas itu ganyong ya. Wah, ini Pak Ali ada yang membetulkan, ini dibetulkan sama Bu Ali. Ya, yang seperti lengkuas itu namanya ganyong. Ini bahasa Jawa ya. Ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Mirip lengkuas bentuknya, sama putih. Ini namanya ganyong. Ini mungkin kalau di Google ada ini, ganyong. Ganyong. Wah, ini ganyong putih, ganyong rebus. Wah, ini nikmat ini lah. Ini bentuknya seperti lengkuas. Jangan dikira ini lengkuas. Ini adalah ganyong. Ganyong umbi kaya nutrisi karbohidrat, kalsium dan fosfor loh. Asli Indonesia, banyak mengandung kalsium, banyak mengandung karbohidrat, banyak fosfor. Kalsium dan fosfor baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Ya. Ini kekayaan Nusantara kita luar biasa ya. Nah, kalau Garut, coba Garut seperti apa? Kok dibetulkan sama Bu Ali tadi? Garut. Jangan-jangan kota Garut. Rebus Garut umbi ya, Garut umbi. Bukan Garut kota. Lah. Ternyata beda. Beda. Pak Ali yang salah ya. Jadi
Garut bukan sama dengan ganyong, ya bentuknya seperti wortel. Ini mirip juga tanamannya seperti lengkuas juga. Nah, ini bisa direbus, banyak seratnya tapi. Terus bisa jadikan kerupuk. Wah, kalau jadikan kerupuk luar biasa. Yang paling cepat habis kalau ada kerupuk Garut ini. Coba ya, kerupuk umbi Garut. Kerupuk Garut umbi. Wah, ini luar biasa. Nah, bentuknya seperti ini. Nikmat tak terkira. Ada seratnya banyak. Ya. Wah, ini ada yang jual kerupuknya ya, emping Garut, emping umbi Garut. Ya. Kalian bisa mencoba minta mama ya, untuk mengisi liburan di masa Covid-19 sambil menikmati renyahnya emping Garut, maknyus dijamin, ya. Top Marco Top Jos Marco Jos itu. Nah, kita lanjutkan perkembangbiakan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Ini adalah yang dengan spora ini golongan paku dan lumut. Ya, bukan paku untuk palu itu bukan ya. Ini paku dan lumut. Macam-macam nanti ada. Ini ada di diskusinya ya. Paku itu macam-macam. Ya, saya tunjukkan di Google ada paku tanduk rusa. Bukan paku bumi ya, paku tanduk rusa. Seperti ini, bentuknya seperti tanduknya rusa ya kan. Seperti ini. Ada paku ini sarang burung ya, sarang burung, bentuknya seperti sarang burung memang, gerumbul seperti ini, seperti sarang burung. Ada paku ekor kuda ya. Ekor kuda bentuknya ya mirip-mirip ekor kuda, lalu mirip ekor kuda ya, macam-macam paku ini ya, luar biasa. Indonesia ini dikaruniai dengan berbagai macam tanaman. Kita harus mensyukurinya. Kita baca teksnya sekarang. Bacalah teks dialog berikut dengan pergerakan dengan temanmu. Dengan gerakan ya. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanam di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Atau enggak hitam ya, sebenarnya lebih ke coklat. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, seperti bubuk, ya. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu tumbuh di sini. Begitu ceritanya. Mirip biji juga spora itu. Wah, kamu hebat lah nih. Kamu tahu banyak tentang hal tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Aku mencintai sesuatu. Kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog. Temukan arti kata-kata dalam kamus. Spora. Perkembangbiakan. Jadi spora itu adalah alat perkembangbiakan, mirip biji, ya. Perkembangbiakan. Jamur dan paku. Kok jamur iya pakai spora. Tapi jamur bukan tumbuhan ya. Lumut dan paku. Paku adalah tanaman yang berkembang biak dengan spora, yang merupakan yang belum memiliki batang sejati, yang belum memiliki batang
sejati. Ya, lumut adalah tanaman perintis. Juga belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tanaman perintis ya. Nah, kemudian ada apa lagi yang kira-kira baru di sini? Paku-pakuan, biji, spora tadi sudah ya. Ya, rasanya itu aja ya yang mungkin baru. Lumut tidak ada sebenarnya, tadi saya tambahkan sendiri ya. Spora, alat perkembangbiakan, lumut dan paku. Bentuknya seperti bubuk ya, dan berkumpul menjadi satu seperti ini ya. Di sini tadi sudah ada gambarnya sebenarnya. Di bagian bawah sini inilah spora ya, bintik-bintik coklat ini ya, tidak hitam juga sih sebenarnya, coklat. Oke, kira-kira apa lagi yang ingin ditanyakan? Kalian bisa komen di bawah deh kalau ada yang kurang tahu tentang ini ya. Kalau biji ya, biji itu alat perkembangbiakan tumbuhan. Oke, itu aja ya. Yang 5 tidak usah. Buat kalimat dari kata-kata tersebut ya. Oke, misalnya apalagi ya, kurang satu biar komplit. Tapi tidak ada kata baru di sini ya. Ya sudah. Spora. Paku adalah tanaman yang berkembang biak dengan spora. Spora, jangan spora lagi. Apa bawahnya? Oh, sudah ada paku, ada spora di sini ya. Spora adalah alat perkembangbiakan yang mirip biji tetapi sangat kecil. Terus apa lagi kira-kira? Lumut juga berkembang biak dengan spora. Ya, lumut dan paku juga menghasilkan oksigen. Saya tambahkan sendiri aja ya. Termasuk jenis tanaman yang sederhana, termasuk jenis lumut, termasuk jenis tanaman perintis gitu aja ya. Lumut jenis tanaman perintis. Ya, kalian bisa menambahkan sendiri kalimat sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya tanaman membuat udara menjadi sejuk, membuat udara menjadi sejuk ya. Ya, kalimat yang lain terserah kalian. Perhatikan kembali teks dialog tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tulislah kembali cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk paragraf, gunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Ya. Nah, ini tugas untuk kalian. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Ya. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon.
Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara sekitar kita. Ayo mencoba. Amatilah lingkungan di sekitar sekolahmu. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Setelah itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, sini ya, merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Selesaikanlah latihan soal pembagian berikut. 364 kalau kita bagi ya dengan 4. Pertama, 4 dikalikan berapa yang paling dekat atau sama dengan 36? Ternyata ada dikalikan 9. 9 kali 4 adalah 36, masih ada 4 ya, di sini 4-nya bisa turun. 4 pasti 1. 1 kali 4 adalah 4, sisanya 0, berarti habis dibagi. Ya, jawabannya adalah 91. Ya. Kemudian di sini 444 ya, 444 kalau kita bagi dengan 4. Pertama 1 kali 4 4. Sisanya ada 44. Kalikan 1 lagi dapat 4. Sisanya adalah 4. Kalikan 1 lagi dapat 4. Sisanya adalah 0, habis. Berarti ini 111. Mudah sekali ini ya. Lagi 2, 2, 5. Angka yang mendekati 22 tapi nggak melewati ya, jika dikalikan 5 ini adalah 4. Karena 4 kali 5 adalah 20. Kalau dikalikan 5 25 ya, kalau terlalu besar. Jadi kalikan 4 saja, 20. Nah, ini 2 dikurangi 2 habis, 2 kurangi 0 ada 2, 5-nya turun. Kemudian 25 bilangan berapa yang paling besar yang bisa dikalikan 5 menghasilkan 25 atau kurang dari 25, kurang sedikit dari 25. Kalikan 5. 5 kali 5 adalah 25. Ini sudah habis. Jadi hasilnya adalah 45. Kemudian 335 kalau dibagi 5. 5 dikalikan berapa yang paling mendekati 30 tapi nggak melewatinya? Kalau dikalikan 7, 35 terlalu besar. 35 terlalu besar, nggak bisa. Dikalikan 6 saja. Dikalikan 6, 5 kali 6 adalah 30. Maka 3 dikurangi 3 habis, 3 dikurangi 0 adalah 3. Di sini ada 5. Nah, baru ini kalikan 7. 7 kali 5 adalah 35. Ini habis. 67 adalah jawabannya. Mudah ya? Oke. Selesaikan permasalahan berikut. Siti dan teman-temannya memiliki 248 tanaman. Mereka ingin menyimpannya di 4 tempat. Berarti nanti dibagi 4 kalau begitu. Banyaknya tanaman pada setiap tempat sama. Berapa banyak tanaman yang ada di setiap tempat? Kita tinggal 248 dibagi dengan 4. Berapa angka yang dikalikan 4 yang mendekati 24? Ya, 6. 6 kali 4 bukan mendekati lagi, pas malah 24. Sehingga kalau dikurangkan tinggal 8-nya saja yang turun, ini habis. Nah, ini jelas 2. 2 kali 4 adalah 8. 0. Jadi banyak tanaman ada berapa? 62 ini hasilnya. 62. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa merawat tanaman yang ada di sekitar rumah. Asik sekali itu. Pak Ali ini tiap hari menyiram tanaman juga. Ini kalau dilihat gambarnya mencangkok ini. Ya. Pak Ali suka sekali menyangkok. Benar. Dulu suka pernah menyangkok jambu, mangga, sawu, ya. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel. Apa tujuan dari mencangkok? Tujuan mencangkok tanaman cepat berbuah. Cepat berbuah. Karena begitu kita potong, ini tanaman sudah besar. Ya, langsung berbuah malah. Ya, buahnya sama persis dengan induknya. Persis dengan induk. Ya. Kerugiannya apa? Kerugiannya dia akarnya serabut, tidak memiliki akar tunggang. Tidak memiliki
akar tunggang, sehingga mudah roboh. Ada juga kerugiannya, nggak untung saja ya. Nah, caranya kalau cara mencangkok, pilih batang ya yang diameternya kurang lebih 1 sampai 2 cm dah ya. Diameternya di sini 1 sampai 2 cm ya. Lalu dikupas bagian kulitnya, kupas kulitnya. Dan bersihkan. Setelah dikupas dibersihkan biar kambiumnya hilang. Keringkan kambium. Kupas kulit ya, keringkan kambiumnya. Kambium itu licin-licin yang ada di bawah kulit, ya dikeringkan. Setelah itu beri tanah. Setelah diberi tanah, kita bisa mengikatnya dengan menggunakan plastik, ya, ikat dengan ditutup plastik. Ya, tutup dengan plastik lalu ikat gitu aja ya. Bisa juga dengan sabut kelapa, ya, tutup. Ya, bisa dengan plastik atau sabut kelapa. Ya, lalu ikat. Nah, nanti akarnya keluar dari sini. Pastikan bagian sini tertutup, ya, pastikan bagian atas menyentuh tanah. Menyentuh tanah. Karena bagian sinilah yang akan keluar akarnya. Setelah akarnya panjang, bisa kita potong bagian bawahnya terus ditanam. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya karena begitu kita tanam sudah dewasa. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman, bukan lebih baik. Mutu tanaman bukan lebih baik, sama persis, ya. Ini salah ini. Ya, sama persis dari tanaman induknya. Hanya saja dia mudah roboh karena tidak mempunyai akar tunggang. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat, akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Kalau hasil tidak lebih baik, sama persis dengan induknya. Ya. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, ya, tali dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan adalah sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5 sampai 9, ya. Ukuran sedang ini adalah 1 sampai 2 cm diameternya. Ya, jadi kalau ini tanaman, ya, ini diameternya, nah, jarak dari sini ke sini itu antara 1 sampai 2. Itu enak dicangkok. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya, ini namanya diameter. Ya. Kupas bahan hingga bersih kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5 sampai 9 cm. Ya, lendir yang saya bilang tadi ini adalah kambium namanya. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah bercampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus dengan tanah, dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore, tidak harus setiap hari juga. Yang penting kita pastikan kalau basah, ya, tidak harus, ya. Pastikan ini seminggu sekali boleh. Ya, nah, agar akar tidak busuk, ya, pastikan di sini di bagian ini misalnya cangkok, ya, cangkok, ya, dicangkok. Ini dikasih kalau dengan plastik, ya, ditusuk-tusuk. Ya, biar ada rongga-rongga udara bisa masuk. Ya, jangan lupa ditusuk-tusuk di sini. Nah, menyiram tidak harus pagi dan sore. Ya, seminggu sekali tidak apa-apa, asal tanahnya masih basah. Ya, asal masih basah. Tidak harus tiap hari karena ini kan tutup plastik. Apalagi kalau dengan plastik ini lebih lama. Kalau dengan sabut kelapa bisa setiap hari. Ya, setiap pagi gitu. Ya, tapi kalau dengan plastik seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali, enggak apa-apa. Asal masih basah. Apalagi kalau musim hujan, enggak dikasih siram sama sekali enggak masalah. Sudah kena air hujan toh.
Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Ya, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan teks bacaan. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan, ya bisa cangkok, bisa tempel atau okulasi, ya bisa sambung atau enten, bisa dengan stek atau langsung ditancapkan. Ini adalah buatan, bisa dengan merunduk. Bisa kita biasa lakukan di apel, ini merunduk. Ya, ini yang biasa kita lakukan. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Tanaman cepat berbuah. Cepat berbuah. Tanaman manakah yang lebih kuat ditanam dengan biji atau cangkok? Biji lebih kuat. Kenapa? Karena memiliki akar tunjang. Memiliki akar tunjang. Ya. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang dicangkok dikupas bersih, dikeringkan kambiumnya, atau lendirnya, diberi tanah. Proses pengeringan bisa besoknya diberi tanah tidak apa-apa, atau lusa diberi tanah tidak apa-apa, ya. Diberi tanah lalu ditutup plastik atau sabut kelapa, kemudian diikat. Berapa lama waktu sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Ini pengalaman pribadi Pak Ali ini kalau ini. Sampai kurang lebih 3 sampai 6 bulan, tidak apa-apa. Jangan kurang dari 3 bulan. 3 sampai 6 bulan. Kenapa ditunggu sampai 6 bulan? Ya agar nunggu musim hujan sekalian kan gitu. Ya, jadi lebih enak kalau kita pas nanam pas musim hujan. 3 bulan sudah bisa ditanam. 3 sampai 6 bulan. Ya. Jadi kalau suasana memungkinkan sih 3 bulan cukup. Ya. Beri tanda kata-kata baru yang dapat kamu temukan dari teks bacaan. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian tuliskan pada tempat yang tersedia. Tadi ada spora ya, spora. Coba kita cari di Google apa definisi dari spora. Spora adalah, gitu ya. Spora adalah, nah di sini. Spora adalah salah satu atau beberapa sel haploid ataupun diploid yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dorman, hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi syarat tertentu yang khas bagi setiap spesies. Itu adalah spora. Ya. Nah, untuk versi kalian, spora adalah semacam biji, sejenis biji yang sangat halus, sebagai yang merupakan alat perkembangbiakan, gitu aja ya, yang merupakan alat perkembangbiakan paku, lumut, dan jamur. Jamur bukan tumbuhan ya. Jamur ada sendiri nanti, golongan jamur-jamuran. Ya. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Ya. Spora bentuknya sangat kecil. Spora adalah alat perkembangbiakan
paku, dan lumut, atau tumbuhan paku dan lumut. Paku dan lumut. Jamur juga berkembang biak dengan spora. Oke. Teknik mencangkok banyak digunakan petani. Sebuah perkebunan melalui kegiatan mencangkok lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Wow, ini keren ya. Jambu seperti ini namanya jambu biji ya, jambu biji. Bisa dicangkok ini. Ya. Jambu biji. Walaupun namanya jambu biji, nanamnya nggak pakai biji tapi pakai cangkok. Ya. Mereka sangat senang bermain di perkebunan, pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semua melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Yang pertama, membersihkan kamar dong. Membersihkan kamar sendiri. Ya, kemudian kalian juga bisa membantu menyapu lantai, ya, ruangan lain, ya, atau membuang sampah di tempat sampah. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu apa yang harus dilakukan Siti? Membantu ibu menyiram tanaman. Ya, jangan hanya main-main sendiri ya. Bantu ibu, menyenangkan sekali. Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah ya, membantu ayah membersihkan sisa-sisa daun ya, dari dahan yang dipotong, Ini sangat ringan, bisa dikerjakan anak-anak ya. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membantu mengobatinya. Dengan obat merah dan memberi plester ya, dan ditutup plester untuk luka ya. Dikasih obat merah biar tidak terjadi infeksi, karena di obat merah itu mengandung zat antiseptik, anti kuman. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jumlah jambu yang ada pada setiap tempat? Ini mudah sekali. 180 bagi 3. 180 dibagi 3. Caranya adalah dikalikan 6. Dikalikan 6 kali 3 adalah 18. 18 nolnya turun. Nah, ini tinggal nambahkan 0 di sini. Ya, karena di sini kan habis, masih ada sisa 0. 0 yang turun ini ya dikalikan, karena 3 kali 6 ini kan 18. Kalau 3 kali 60 180.
Jadi seperti itu ya. Kalau ada sisa 0 yang nggak kepake, tambahkan aja 0 di sini. Ya, jadi ada 60. Selesaikan pembagian berikutnya. 244 kalau dibagi dengan 4 dikalikan berapa yang bisa mengurangi 24? Yang paling besar. Dikalikan 6. 6 kali 4 adalah 24. Dikurangkan ini 24-nya habis, 4-nya turun. Nah, sekarang kalikan 1 kali 4 adalah 4, habis sisanya 0. Jadi hasilnya adalah 61. Ya. Kalau 315 ya, kita bagi dengan 5. Ya, bilangan yang paling dekat dengan 31 ya, berapa? 5 kali berapa? 5 kali 6. 6 kali 5 adalah 30. Kalau 5 dikalikan 7 kali 5 35 kebanyakan. Kalau dikalikan 4 kurang, atau kalikan 5 kurang besar. Ya, yang pas pokoknya ya. Kalikan 6. Nah, ini kalau dikurangkan 3-nya habis, 1 dikurangi 0 adalah 1. 5-nya turun. Sekarang berapa dikalikan 5 menghasilkan paling dekat dengan 15? Kalikan 3 dong. 3 kali 5 adalah 15. Pas. Habis dibagi berarti. Ya, jawabannya adalah 63. Kemudian cobalah buat soal pembagian. Nah, kamu membeli bunga atau membeli jambu, ya. Misalnya Budi membeli jambu sebanyak 324 butir yang ingin dimasukkan dalam 3 tas yang berbeda dengan isi sama. Berapa banyak jambu dalam masing-masing tas? Kita tinggal membaginya. 324 dibagi 3 karena 3 tas yang berbeda. Untuk menghilangkan 3 atau mengurangkan 3, kalikan dengan 1. 1 kali 3 adalah 3. Sisanya ini turun 24. Nah, berapa yang paling dekat dengan 24? Kalau bisa sama dengan 24, yang bisa bilangan berapa dikalikan 3 sama dengan 24? Itu adalah 8. 8 kali 3 adalah 24. Pas habis. Jadi masing-masing berisi 18 biji. Jadi masing-masing tas berisi 18 jambu. Kegiatan bersama orang tua mengajak siswa melihat contoh tanaman hasil mencangkok. Sekarang aku bisa menjelaskan apa? Pertumbuhan tanaman, bisa. Menjelaskan berbagai cara berkembang biak tanaman, bisa. Ya, menjelaskan cara merawat tanaman, bisa. Paling tidak dikasih air ya. Ya, menjelaskan pentingnya bekerja sama, bisa dong. Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Menceritakan pengalaman melakukan bekerja sama dengan teman, bisa kan? Kalau nggak bisa jangan dicentang. Kalau bisa boleh dicentang. Mengerjakan soal perkalian, ini mudah. Membuat karya kerajinan mozaik, bisa kan? Bisa ya. Kalau bisa boleh centang. Menggunting dan merobek kertas atau daun untuk membuat karya mozaik, ini sih mudah ya. Tinggal merobek dan ditempel. Melakukan gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan, ini paling mudah buat kalian pasti. Oke, wah sudah habis. Kita akan ketemu lagi di paket selanjutnya ya, atau di tema selanjutnya. Sampai jumpa di tema selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.